sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya pada Ibu Nina untuk menyampaikan visi pribadinya sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan visi pribadi saya. Di sini saya menuliskan untuk visi pribadi saya yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya hanya menuliskan itu. Kenapa saya hanya menuliskan itu? Karena di profil pelajar Pancasila itu kalau kita pahami secara keseluruhan, dimengerti secara keseluruhan, di profil pelajar Pancasila itu sudah ada semua keinginan yang ada yang ingin saya wujudkan, Di profil pelajar Pancasila itu ada 6: berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di kebinekaan global itu berarti kita mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Sedangkan untuk di beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri di profil pelajar Pancasila ada juga mandiri, berarti saya juga berharap pemahaman diri dan situasi regulasi diri terhadap anak tersebut. Yang kelima, keempat itu bernalar kritis. Saya juga berharap anak itu akan bernalar kritis. Sudah ada juga itu di dalam profil pelajar Pancasila, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Itu yang termasuk ke dalam bernalar kritis, dan anak saya berharap murid itu juga akan melakukan hal itu. Selanjutnya itu kreatif. Kreatif itu berarti menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Serta yang terakhir yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini berarti berkolaborasi, kepedulian. Jadi di sini dari berdasarkan yang saya pahami tentang profil pelajar Pancasila, maka saya memutuskan untuk visi saya yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dengan alasan seluruh yang ada yang saya inginkan, yang saya harapkan terhadap anak-anak itu sudah ada semua di profil pelajar Pancasila. Seandainya seandainya saya berhasil menerapkan profil pelajar Pancasila dan anak itu sudah memiliki karakter dari profil Pancasila, maka terwujudnya anak-anak yang saya impikan berdasarkan dari profil pelajar Pancasila tersebut. Demikianlah visi pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu visi misi kami bertiga sebagai calon guru penggerak yang punya visi, kita bagi dua. Jadi untuk yang pertama ini untuk Ibu Nina, mohon untuk menyelesaikan permasalahan kalimat rumpang yang pertama. Berdiri. Baiklah. Sebelum di sini ada 6 kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini kalimat yang akan menunjukkan apa yang kita inginkan sebenarnya sebagai seorang guru. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa guru itu bukan hanya sekedar menuntun, tapi menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dari
di sini sudah ada visi. Di visi sekolah kita yaitu menuju sekolah yang unggul dalam prestasi, berbudaya, berdisiplin kuat, terampil, berwawasan pintar, iptek, serta memiliki kepedulian sosial kemasyarakatan yang tinggi. Sedangkan di visi saya itu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari visi sekolah, visi saya mungkin Bapak Ibu juga mempunyai visi yang lebih kuat lagi, yang mempunyai keinginan yang lebih besar lagi. Nah, dari situ maka kita akan memenuhi kalimat-kalimat pagi ini. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid. Nah, Bapak Ibu sebagai guru itu berharapnya murid itu seperti apa? Kalian Bapak Ibu berharapnya bagaimana murid itu jadinya nanti muridnya sekarang ataupun untuk murid itu di masa depan? Bagaimana harapan dari Bapak Ibu terhadap murid yang kita ajarkan sekarang? Tapi ini silakan ditulis di sini Bapak Ibu. Jika sudah selesai nanti kita tempel di depan. Harapan apa saja atau bisa Bapak Ibu tuangkan di sini visi kalian, harapan kalian terhadap anak tersebut. Bisa lebih dari satu. Boleh. Kita fokus yang nomor satu aja dulu. Saya memimpikan murid itu yang seperti apa? Di sini aku Pak, itu aku ulangi di bawah. Pertanyaan di bawah pertanyaan. Coba dulu Ibu. Coba ini kan ya? Ini kan sebagai dasarnya tadi sudah saya bagikan bahwa kita sebagai guru itu bukan hanya sekedar menuntut, tapi menuntut sebagai sesuai dengan kodratnya, karena kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani yang bercocok tanam sesuai apa yang ditanam. Misalnya guru itu menanam padi, maka kita harus merawat padi tersebut sesuai dengan kebutuhan padi. Kita hanya menghilangkan yang mempengaruhi tumbuh kembangnya padi tersebut, tapi jangan dirawat padi itu seperti kita menanam jagung. Kan ada perbedaan. Kalau kita menanam di sawah, maka kita harus di air. Tidak bisa kita menanam padi itu seperti jagung di dataran tinggi seperti itu. Sedangkan untuk kodrat alam dan kodrat zaman, untuk kodrat alam itu kita sesuaikan dengan anak tersebut. Anak tersebut lingkungannya bagaimana. Jadi kita harus ya kembali lagi ke kalimat berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid, berhamba ini berarti kita memenuhi memfasilitasi seluruh kebutuhan dari murid itu tanpa ada rasa beban. Tapi ini memang kita harus berhamba kepada murid seperti ini. Sedangkan untuk pada zaman, kita harus memperhatikan zaman kita sekarang. Zaman kita yang digital, zaman kita yang sudah penuh teknologi, walaupun teknologi itu mungkin tidak sepenuhnya bisa kita laksanakan di sekolah kita dengan kondisi jaringan ini. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Kalau sudah boleh ditempel ke depan. Satu dulu. Hah? Seluruh. Ditempel ke depan seluruhnya. Ditempel ke depan. Ditempel. Kita yang Iya, itu bergerak. ayo. Oke, bisa. Bergerak sama-sama. Ini nomor satu Bapak. Apa boleh sedih?
model itu kita laksanakan apa yang sudah yang dipercayai terhadap murid. Dan untuk mempercayai kita terhadap murid itu kita harus menumbuhkan beberapa keyakinan yang kita tanamkan kepada murid, sehingga dari keyakinan ini akan timbul suasana positif, budaya positif, sehingga berakibat ke sekolah, berdampak ke sekolah, dan menghasilkan lingkungan sekolah yang mempunyai budaya positif juga. Jadi kita itu harus saling mempercayai, mempunyai hubungan ikatan yang kuat terhadap anak. Kita harus mempunyai interaksi yang kuat, ikatan yang kuat terhadap anak, dan memenuhi keyakinan terhadap anak. Dan kita juga harus, seandainya suatu hari nanti kita suatu saat ketemu dengan anak-anak yang mungkin butuh penanaman keyakinan, maka kita harus menanamkan keyakinan tersebut terhadap anak-anak yang belum mempunyai keyakinan atau masih ada masalah yang dihadapi. Kita bahwa percaya kepada murid itu, bagaimana kita harus percaya, menanamkan kepercayaan terhadap murid, sehingga akan menimbulkan sesuatu yang positif juga. Yang sudah boleh ditanya, nggak harus mengetahui. Kita apa-apa saja. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat yang sudah berpartisipasi di kalimat penumpang nomor 1 dan nomor 2. Kita akan melihat hasil dari Bapak Ibu. Saya memimpikan murid yang pertama yaitu berakhlak mulia, berwawasan global, bernalar kritis. Yang kedua yaitu berakhlak mulia yang mempunyai sikap sopan dan santun. Selanjutnya yang ketiga yaitu berakhlak mulia, bernalar kritis, kerjasama yang baik. Yang keempat, siswa berakhlak mulia, bernalar kritis, dan memahami IT. Dan yang terakhir yaitu memiliki kerjasama yang baik dengan orang lain, bisa memahami IT dalam membantu proses belajar mengajar. Itu impian Bapak Ibu yang sangat hebat. Semoga impian dari Bapak Ibu itu akan kita wujudkan bersama-sama. Selanjutnya yang kedua yaitu saya percaya bahwa murid adalah yang pertama yaitu memiliki karakter berbeda yang bisa dikembangkan. Yang kedua, siswa memiliki karakter dan kecerdasan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki karakter berbeda yang bisa dikembangkan
yang kalian kayak Bapak Ibu sebutkan tadi. Oke, ini untuk pembahasan nomor 1 dan nomor 2. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu hebat calon guru penggerak Bapak Fauzan. Bapak Fauzan. Hormat Kepala SMA Negeri 2 Seluma atau yang mewakili perwakilan BGP Pengajar Praktik Angkatan 8, CGP Angkatan 8, rekan guru SMA 2 Seluma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Shalawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga shalawat tercurah menjadi syafaat kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Susunan kegiatan kita di siang hari ini, yang pertama pembukaan, 2 pengantar tujuan diskusi, 3 merumuskan kalimat numpang, 4 mengidentifikasi perilaku, 5 mendiskusikan inisiatif, 6 penutup. Yang pertama pembukaan, marilah kita buka kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pengantar tujuan diskusi. Sebelum itu kita dengarkan pengarahan atau pengantar dari Balai Guru Penggerak kepada perwakilannya. Silakan Pak Nanti atau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah SMA Negeri 2 Seluma atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 2 Bogor Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik sekolah guru penggerak Angkatan 8 di tempatnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru dan sejawat di SMA Negeri 2 Bogor Selatan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah yang mana pada siang menjelang sore ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan SMA Negeri 2 Seluma dan dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salawat dan salam berterima kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagi Ibu yang saya hormati, ketika saya mewakili dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan individu calon guru penggerak Angkatan 8 di SMA Negeri 2 Seluma ini. Yang pertama terkait kegiatan pendampingan ini, kami selaku dari penyelenggara yaitu kegiatan pendampingan guru ini, pertama mohon maaf yang sebesar-besar karena sebenarnya jadwal kegiatan PIM di SMA Negeri 2 ini yaitu hari Rabu, namun karena satu hal dan menimbang waktu sehingga dimajukan kegiatan pendampingan individu ini pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, kami mohon kegiatan ini dapat diikuti dengan semaksimal mungkin dan kepada para calon guru penggerak dan penerapan di SMA Negeri 2 Seluma ini dapat mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan terkait dengan pendampingan baik itu pendampingan individu maupun pendampingan kelompok yang nantinya akan dilaksanakan sampai pendampingan individu 6 dan loka 6.
Dan terakhir nanti yaitu level A7 yaitu panen hasil, itu menentukan lulus dan tidaknya Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 ini. Himbauan nanti dalam kegiatan ini diikuti semaksimal mungkin, dan tugas-tugas yang diembankan supaya segera diselesaikan dan jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda nanti akan menumpuk tugas tersebut dan menjadi berat. Jadi sekali lagi untuk dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan terima kasih juga kepada pengajar praktik yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pendampingan ini, dan untuk mohon untuk dapat dibimbing para Bapak Ibu dan guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri 2 Cerma ini. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasidi. Selanjutnya adalah pengantar video diskusi oleh pengajar praktik yang akan diwakili oleh Pak Randi Asmara. Ada Bapak di Pasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dari Monet BPP Visi 10 yang saya hormati, Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang bersemangat pada hari ini, yang saya hormati, rekan-rekan PP angkat CDP angkatan 8 kepada semua yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang sudah sangat mendukung kegiatan ini, khusus untuk CGP kita. Bapak Ibu untuk mempunyai CGP yang handal, ya, mudah-mudahan nanti dapat menjadikan SMA ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi, bisa menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan PMA. Bapak Ibu saya hormati, adapun sebagai pengantar diskusi hari ini beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu intinya diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita menyelaraskan visi dan rasa perubahan di sekolah ini, karena kita memasuki kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya mau banyak perubahan-perubahan akan kita lakukan di sekolah, kecuali memang sudah lama Merdeka Belajar belum sekolah kita baru mau belum. Itu beruntungnya kita ada CGT kalau kita memang baru mau mulai. Ada sekolah yang memang sudah menerapkan Merdeka Belajar dengan berbagi, menjadi berubah dan menjadi belajar. Sekarang kita ini sudah mendaftar kemarin menjadi berubah, ya Pak, menjadi berubah untuk kurikulum Merdeka Belajar. Apa belum mendaftar? Belum pernah. Oh belum ya. Memang belum ada perintah ya. Masih kata belum. Masih kata Belum Tidak siap. Siapan sekolah. Oke. Tidak masalah ya, walaupun kita belum, tetapi nantinya boleh dipastikan kita akan memasuki untuk guru Merdeka Belajar ini. Saya yakin sekarang SMP sudah. Nah di sini selain daripada kita menyelaraskan visi dan rasa perubahan tadi, kita akan membuat visi diri sebagai pendidik seperti CDP sekarang mempunyai visi diri. Kemudian juga semua guru diminta untuk membuat visi diri kita, visi pribadi kita sebagai penegak didik. Nantinya akan berubah kepada visi sekolah. Seperti tadi kami di SD 154 tadi sudah merancang untuk perubahan visi. Karena kita harus menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar dan penerapan P5. Kemudian juga nanti, nah apa yang kita diskusikan tentunya tentang cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kenapa terhadap murid di masa yang datang? Karena di kurikulum Merdeka Belajar itu kita menghamba kepada murid atau siswa.
Guru itu adalah penuntun, bukan menuntut tadi. Itu intinya sekarang ke sana. Nah, diskusi kita hari ini sebenarnya ini adalah tugas dari CGP untuk mengimplementasikan pembelajaran daring mereka dalam program pendidikan guru penggerak ini. Ya, jadi Bapak Ibu perlu pahami ini adalah bagian dari pelatihan atau pendidikan yang ditempuh mereka bersama-sama. Jadi juga terus hari ini tentang visi, kemudian mengintegrasi visi yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan satu perubahan yang dapat dilakukan di sekolah nantinya. Nah, walaupun ini adalah tugas guru penggerak atau penyelesaian tugas dari pendidikan guru penggerak ini, cara guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah. Dan nanti Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu ini menyelesaikan pendidikannya atau menyelesaikan tugasnya, diharapkan refleksi ini menjadi visi sekolah yang akan datang. Nah, jadi itu intinya Bapak Ibu ya. Harapan kami Bapak Ibu guru sini bisa mendukung program kita ini. Ya. Nah itu, untuk proses kami sebagai PP itu adalah berdasarkan hasil pengamatan yang bisa memberikan masukan yang mendominasi atau melaksanakan diskusi ini adalah CGP yang ada di tempat kita. Jadi nanti kami melihat apa yang sudah mereka dapat, baik pembelajaran daring maupun tatap muka. Yaitu Bapak Ibu sebagai guru yang ikut andil di sini atau mendukung kegiatan ini diminta masukan. Namanya diskusi ya. Nah, diskusi bersama, masukan. Tetapi kami biar mempermudah, kami telah memberikan kepada CGP panduan. Jadi biar hidup. Jadi apa yang mereka sampaikan nanti itu didiskusikan, ini baru tidak masukan, ini nggak bagus, ini keluarkan, ini tambahkan. Mungkin ada ide dari Bapak, tambahkan ini, tambahkan itu. Jadi boleh Bapak buka apa yang sudah kita rencanakan itu. Nanti kita tidak ngambang-ngambang lagi. Kalau ngambang aku maksudnya apa maksudnya? Ya, mekanismenya kalau kami tadi dan kemarin itu menggunakan kertas itu kan. Dah. Nah, siapa itu nanti Bapak itu menuliskan, tetapi kasih contoh itu. Kalau yang ngambang, kalau ngambang panjang saya itu Pak. Tinggal lagi nambahkan. Misalnya apa? Ngambang tentang impian. Kita mengimpikan di sekolah kita ini. Apa yang kita impikan? Misalnya kita mengimpikan siswa itu berpikir kritis, mandiri. Nah itu. Terus contohnya, nanti Bapak Ibu tuliskan. Setelah lengkap di situ, baru diskusikan. Ini perlu dibuang nggak? Ini perlu dimasukkan nggak? Masuk nggak dengan kurikulum dari pelajaran? Masuk nggak dengan kelima? Nah di situ tuliskan visi sekolah yang lama, ketika tidak. Visi sekolah, visi CGP 1, CGP 2, yang ketiga tuliskan itu, tapi 2 papan. Mungkin ada yang sebagian tulen, ada yang ya, nanti kemudian itu dan ini kami minta nanti menyampaikan sini apa menulis di kosong ini nanti, karena kami butuh tanda tangannya rekan. ada tanda tangan nanti. Tapi ini minta tolong ini di copy karena Apa? untuk berdua ini Fokus kan? scanner ya bukan nanti namanya beda Enggak, CGP kita tempel aja, tipek aja. kita aja Nah, sudah Bapak, sudah yang Bapak kami tipek, nanti lagi nama, iya kan? Karena mereka tidak bisa nanti ya Umat. lampu mati. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai pengantar ya Pak ya, daripada saya, kami sebagai PP ya, mungkin batasi dulu, saya berjalan mengalir saja. Kekurangan yang mana, mungkin kami tidak bisa
berkonsultasi dan menyampaikan kepada CKP kita yang ada. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kepada para CGP dipersilakan. Ya, belum ditambah. Yang pertama itu paparkan dulu visi kalian, visi kalian masing-masing, baru visi sekolah sekarang. Dan itu merumuskan tentang empat. Ini tadi diskusi. Lagi tiga. Ya, visi kalian sekolah. Tapi dulu Pak, oke. Kalau sekolah itu tinggal berapa? Mana dulu? Dinas mana? B1 kemarin dinas ke Batam. Padang. Siapa bahasanya? Pemilihan. Dari mana? Pemilihan. Oh, dari mana? SMA 2. SMA 2. Siwa, SMA 2 Selatan dulu. Oh. Itu SMA dulu semua. Itu pindah ke kota berarti. Mana? Dari Bino, Pak Pandu. Iya, Sini kan visi sekolah. Jadi dua ya. Keempat juga. Kenapa Pak? Visi sekolah, Itu kalau kemarin. visi KDS, perusahaan, Visi sekolah di masing-masing ya. Oh, yang dibilang itu rumusan ini kalimat umpam atau Bapak. Setelah dulu nanti setiap CDT memaparkan ya isinya masing-masing. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari BWP, yang kami hormati Bapak Ibu PT, dari kami bertiga dan Bapak Ibu Dewan Guru. Yang pertama mohon maaf yang untuk Dewan Guru, mungkin waktunya sudah pulang, maka terpaksa dan mungkin kami tadi minta tolong kerjasamanya untuk kegiatan kami pada hari ini. Mengucapkan terima kasih. Jadi mungkin langsung saja pemaparan visi dan misi. Selama ini kami sudah hampir 1 bulan, hampir 2 bulan, hampir 2 bulan. Jadi kami belajar mengikuti pendidikan guru penggerak dari modul 1 filosofi dan visi visi guru penggerak, filosofi keadilan negara dan visi guru penggerak. Maka pada hari ini kita akan mungkin memaparkan visi dan misi, khususnya kami pribadi sebagai guru penggerak, dan nantinya mungkin akan kami kaitkan visi kami, misi kami dengan apa yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan visi dan misi kami sejalan dengan apa yang disampaikan, apa yang ada di sekolah kita. Untuk penyampaian visi dan misi, kita langsung saja dari CGP yang pertama, Bapak Zes Fauzi. Ya. Tulis dulu. Sambil nulis. Pak Zes Fauzi. Atau sambil dulu baca kemudian Itu punya nampak nulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kami kemarin dari kelompok 2 di
Zoom itu kemarin, kemudian kami punya visi masing-masing dari 7 anggota tersebut, dan saya sendiri punya visi mewujudkan siswa berakhlak mulia, beretika, kreatif, dan menguasai teknologi, tapi tetap dengan mengedepankan profil belajar Pancasila. Nah, saya mengambil sini mewujudkan siswa berakhlak mulia karena saya anggap apapun yang akan dilakukan siswa itu kuncinya dari akhlaknya dulu. Kemudian siswa tersebut punya etika. Saya menganalisa siswa sekarang ini etikanya itu boleh dikatakan atau mungkin tergerus oleh kemajuan zaman, tapi sudah berkurang. Maka saya harapkan siswa itu kembali beretika. Dari zaman dahulu kan misalnya ketemu dengan guru ataupun dengan ini, etika mereka kan mesti terjaga. Maka saya buat di sini beretika, kemudian kreatif. Kreatif yang saya harapkan di sini siswa tersebut betul-betul mampu menghasilkan produk kapan perlu, dan itu nanti bisa dijadikan untuk bahan pembelajaran ataupun media selanjutnya. Nah, salah satu bentuk saya menggali kreativitas siswa, saya membuat video pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi hampir seluruh, kebetulan saya mengajarnya di kelas 12. Di materi kelas 12 itu hampir seluruh materi itu sudah ada videonya. Kalau saya kan mengajar PAI, ada yang koda. Siswa tersebut membuatnya kadang-kadang di luar, kadang-kadang di sekolah. Itu yang saya harapkan kreatif. Dan yang terakhir, saya buat di sini menguasai teknologi informasi. Kita semua paham di abad ke-21 kita tidak bisa melepaskan teknologi informasi. Jadi kalau kita lepas dari teknologi informasi, maka kemungkinan walaupun kita tidak tertinggal, mungkin secara step kita di bawah yang menguasai teknologi informasi. Maka saya harapkan visi saya, siswa saya harus menguasai teknologi informasi, apalagi dengan belajar daring dan segala macam tanpa penguasaan teknologi informasi, maka siswa tersebut tidak akan bisa menguasai, boleh katakan abad 21. Kalau di format apa namanya itu, di zona 4 kita sekarang ini. Jadi saya harapkan yang terakhir, siswa saya nanti betul-betul menguasai teknologi informasi, apalagi di COVID-19 kita kan dipaksakan menggunakan teknologi informasi, salah satunya penggunaan daring. Saya menggunakan Classroom, tapi tidak maksimal hasilnya, Pak. Karena dari persentase saya mengajar jam 8 saya masuk sampai 10, yang aktif itu persentasenya cuma 30%. Kemudian saya menggunakan absensi, saya tetap menggunakan Google Form. Bahkan kemarin saya ujian supaya siswa tersebut memang mengetahui teknologi, saya menggunakan ujian itu, saya menggunakan Google Form. Tapi tetap yang memang tetap saya lakukan. Itu maksud saya yang terakhir ini, siswa harus betul-betul menguasai teknologi informasi. Karena kita harapkan dunia sekarang kan dunia teknologi. Itu saya Pak, RPC saya pribadi dari saya. Kemudian dari rekan saya yang berikutnya Pak Fauzan, yang silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi telah menyampaikan visinya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan visinya sejalan dengan visi yang disampaikan oleh pihak sekolah yang sudah ada sekarang. Kami akan menyampaikan visi kami pribadi sebagai seorang guru, calon guru penggerak. Kami di mimpi, di angan kami memiliki murid itu yang punya karakter, memiliki murid yang punya ciri-ciri sebagai seorang pelajar. Kita melihat anak-anak kita saat ini memang kalau setelah keluar mereka tidak memiliki ciri-ciri sebagai seorang pelajar lagi, walaupun mereka sudah tingkatan sekolah menengah atas atau tamat pun mereka tidak memiliki karakter ciri-ciri seorang pendidik yang seorang yang berpendidikan, bisa dikatakan tingkat atas. Berbudaya dalam artian di sini kita punya budaya masing-masing. Di daerah kita punya budaya khas, khas ciri-ciri orang lain, punya budaya termasuk budaya Islam gitu. Bagaimana ciri-ciri orang yang
berbudaya Islam itu yang perlu kita tingkatkan. Juga kami mengimpikan murid yang mandiri. Dalam artian apa yang kita sampaikan tentu seperti kami dalam ini ada Pak Iman, rekan kami, ada Pak Yus Fauzi. Ketika kami pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerohanian masuk Jumat religius, kami minta murid itu mandiri dalam belajar, mandiri dalam mencari materi-materi siraman rohani kultumnya, mandiri dalam artian juga mandiri dalam artian belajar untuk bisa membawa acara, baca Al-Quran, termasuk menyampaikan isi daripada kuliah 7 menitnya. Ada kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kolaborasi ini juga kami melakukan berbagai macam masuk diskusi-diskusi untuk menunjang rasa kolaboratif daripada siswa. Maka disimpulkan bahwa kami memiliki visi ini kami ingin mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Itulah kata Pak Zes Fauzi tadi, bahwa akhlak daripada siswa-siswi pada zaman sekarang mereka hampir tergerus oleh kemajuan zaman. Maka tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka, menuntun dalam artian menuntun akhlak mereka supaya mereka tidak jauh menyimpang dari akhlak-akhlak yang bisa dikatakan akhlak-akhlak yang tidak baik. Berkarakter dan budaya sesuai dengan profil Pancasila. Profil Pancasila ini ada berketuhanan yang Maha Esa, ada mandiri, ada mereka kreatif, ada sifat salah satu gotong royongannya, termasuk berkolaborasinya, dan kebenekaan global. Walaupun berbeda, mungkin di sini ada yang non-Islam, maka tetap akan ada namanya kebenekaan dalam artian saling ada toleransi antara umat Islam dengan umat non-Islam. Mungkin ini yang kami sampaikan untuk visi kami sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya kepada Ibu Nina untuk menyampaikan visi pribadinya sebagai guru penggerak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan isi pribadi saya. Di sini saya menuliskan untuk isi pribadi saya itu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya hanya menuliskan itu. Kenapa saya hanya menuliskan itu? Karena di profil pelajar Pancasila itu kalau kita pahami secara keseluruhan, dimengerti secara keseluruhan, di profil pelajar Pancasila itu sudah ada semua keinginan yang ada yang ingin saya wujudkan, Di profil pelajar Pancasila itu ada 6: berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di kebinekaan global itu berarti kita mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi, tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Sedangkan untuk di beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri di profil pelajar Pancasila ada juga mandiri, berarti saya juga berharap pemahaman diri dan situasi regulasi diri terhadap anak tersebut. Yang kelima, keempat itu bernalar kritis. Saya juga berharap anak itu akan bernalar kritis. Sudah ada juga itu di dalam profil pelajar Pancasila, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Itu yang termasuk ke dalam bernalar kritis, dan anak saya berharap murid itu juga akan melakukan hal itu. Selanjutnya itu kreatif. Kreatif itu berarti menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Serta yang terakhir yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini berarti berkolaborasi, kepedulian. Jadi di sini dari berdasarkan yang saya pahami tentang profil pelajar Pancasila, maka saya memutuskan untuk visi saya yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dengan alasan seluruh yang ada yang saya inginkan, yang saya harapkan terhadap anak-anak itu sudah ada semua di profil pelajar Pancasila. Seandainya seandainya saya berhasil menerapkan profil pelajar Pancasila dan anak itu sudah memiliki karakter dari profil Pancasila, maka terwujudnya anak-anak yang saya impikan berdasarkan dari profil pelajar Pancasila tersebut. Demikianlah visi pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari itu visi misi kami bertiga sebagai calon guru penggerak yang punya visi. Mudah-mudahan ini baru sekedar mimpi kami bertiga, karena kami baru calon guru penggerak. Mudah-mudahan setelah terwujudnya atau mungkin setelah kami lulus daripada program guru penggerak, mudah-mudahan visi kami dapat terrealisasi, dan mudah-mudahan juga rekan-rekan sejawat kami mendukung daripada program kami yang tercantum dalam visi dan misi kami, termasuk kami nanti insya Allah mensinkronkan dengan visi sekolah. Ya. Selanjutnya mungkin kita akan melihat apakah visi misi kami nanti akan sejalan dengan visi sekolah, dan kawan-kawan juga nanti akan merumuskan seperti apa visi yang kita inginkan itu. Jadi sebagai pertanyaan romantik kami, apakah visi sekolah kita, kawan-kawan? Mungkin kawan-kawan sudah tahu visi yang ada di bawah tulis, visi sekolah kita. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita kita bersama? Ya. Itu pemantik yang pertama. Pemantik yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid-murid di sekolah lain? Karena namanya visi itu tidak sama visi sekolah yang satu dengan visi sekolah yang lain. Tapi tidak ada bedanya. Ya. Jadi ini pada pertanyaan pemantik. Maka untuk selanjutnya ada beberapa kalimat lumpang. Ya. Yang inilah yang perlu kita diskusikan pada hari ini dengan kawan-kawan di depan. Ada kalimat-kalimat lumpang, dimana untuk penyelesaian masalah daripada kalimat-kalimat lumpang ini yang mungkin yang perlu diselesaikan, yang berkenaan dengan visi sekolah kita. Apakah nanti visi sekolah itu sejalan dengan keinginan kita bersama, masuk lewat dewan guru yang ada di depan. Jadi untuk memandu diskusi tentang kalimat-kalimat lumpang ini, untuk ada 6 kalimat lumpang, maka kita bagi dua. Jadi untuk yang pertama ini untuk Ibu Nina, mohon untuk menyelesaikan permasalahan kalimat lumpang yang pertama. Berdiri. Baiklah. Sebelum di sini ada 6 kalimat lumpang. Kalimat lumpang ini kalimat yang akan menunjukkan
apa yang kita inginkan sebenarnya sebagai seorang guru. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa guru itu bukan hanya sekedar menuntun, tapi menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dari kodrat alam dan kodrat zamannya itu, maka kita harus berhamba kepada murid. Kita mulai berhamba kepada murid. Jadi di sini sudah ada visi. Di visi sekolah kita yaitu menuju sekolah yang unggul dalam prestasi, berbudaya, berdisiplin kuat, terampil, berwawasan pintar, iptek, serta memiliki kepedulian sosial kemasyarakatan yang tinggi. Sedangkan di visi saya itu menunjukkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari visi sekolah, visi saya mungkin Bapak Ibu juga mempunyai visi yang lebih kuat lagi, yang mempunyai keinginan yang lebih besar lagi. Nah, dari situ maka kita akan memenuhi kalimat-kalimat pagi ini. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid. Nah, Bapak Ibu sebagai guru itu berharapnya murid itu seperti apa? Kalian Bapak Ibu berharapnya bagaimana murid itu jadinya nanti? Muridnya sekarang ataupun untuk murid itu di masa depan. Bagaimana harapan dari Bapak Ibu terhadap murid yang kita ajarkan sekarang? Ini silakan ditulis di sini Bapak Ibu. Jika sudah selesai nanti kita tempel di depan. Harapan apa saja, atau bisa Bapak Ibu tuangkan di sini visi kalian, harapan kalian terhadap anak tersebut. Lebih dari satu. Boleh. Kita fokus yang nomor satu aja dulu. Saya memimpikan murid itu yang seperti apa? Di sini juga Pak, itulah aku ulangi di bawah. Di bawah pertanyaan. Di bawah pertanyaan. Coba dulu. Bapak ini apa ya? Ini kepala ini kan sebagai dasarnya tadi sudah saya bagikan bahwa kita sebagai guru itu bukan hanya sekedar menuntut, tapi menuntun sebagai sesuai dengan kodratnya. Karena kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani yang bercocok tanam sesuai apa yang ditanam. Misalnya guru itu menanam padi, maka kita harus merawat padi tersebut sesuai dengan kebutuhan padi. Kita hanya menghilangkan yang mempengaruhi tumbuh kembangnya padi tersebut. Tapi jangan dirawat padi itu seperti kita menanam jagung. Kan ada perbedaan. Kalau kita menanam di sawah, maka kita harus di air. Tidak bisa kita menanam padi itu seperti jagung di dataran tinggi seperti itu. Sedangkan untuk kodrat alam dan kodrat zaman, untuk kodrat alam itu kita sesuaikan dengan anak tersebut. Anak tersebut lingkungannya bagaimana. Jadi kita harus ya kembali lagi ke kalimat berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid. Berhamba ini berarti kita memenuhi memfasilitasi seluruh kebutuhan dari murid itu tanpa ada rasa beban. Tapi ini memang kita harus berhamba kepada murid seperti ini. Sedangkan untuk kodrat zaman, kita harus memperhatikan zaman kita sekarang. Zaman kita yang belum digital, zaman kita yang sudah penuh teknologi, walaupun teknologi itu mungkin tidak sepenuhnya bisa kita laksanakan di sekolah kita dengan kondisi jaringan ini. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Kalau sudah boleh ditempel ke depan. Satu dulu. Hah? Seluruh. Ditempel ke depan seluruhnya. Kita berdirikan. Dijalankan. Ya. Kita yang Iya, itu bergerak. ayo. Ya, bergerak.
nomor 1 Bapak. Apa tulisnya tinggi? Semangat. Semangat. Yang kedua Untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, ada kalimat lagi. Saya percaya bahwa murid. Saya percaya bahwa murid. Jadi di murid itu kita selaksanakan apa yang sudah yang dipercayai terhadap murid. Dan untuk mempercayai kita terhadap murid itu kita harus menumbuhkan beberapa keyakinan yang kita tanamkan kepada murid, sehingga dari keyakinan ini akan timbul suasana positif, budaya positif, sehingga berakibat ke sekolah, berdampak ke sekolah, dan menghasilkan lingkungan sekolah yang mempunyai budaya positif juga. Jadi kita itu harus saling mempercayai, mempunyai hubungan ikatan yang kuat terhadap anak. Kita harus mempunyai interaksi yang kuat, ikatan yang kuat terhadap anak, dan memenuhi keyakinan terhadap anak. Dan kita juga harus, seandainya suatu hari kita ketemu, suatu saat ketemu dengan anak-anak yang mungkin butuh penanaman keyakinan, maka kita harus menanamkan keyakinan tersebut terhadap anak-anak yang belum mempunyai keyakinan atau masih ada masalah yang dihadapi. Kita percaya bahwa percaya kepada murid itu, bagaimana kita harus percaya, menanamkan kepercayaan terhadap murid, sehingga akan menimbulkan sesuatu yang positif juga. Ya sudah, boleh ditempel, nggak harus mengkawan. Tidak apa-apa, tempel. Macam ya kawan. Kan Sudah. udah lah. Dengan kiri maksudnya. Kamu kita yang baru. Kiri lah. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat yang sudah berpartisipasi di kalimat numpang nomor 1 dan nomor 2. Kita akan melihat hasil dari Bapak Ibu. Saya memimpikan murid yang pertama yaitu berakhlak mulia, berwawasan global, bernalar kritis. Yang kedua yaitu berakhlak mulia yang mempunyai sikap sopan dan santun. Selanjutnya yang ketiga yaitu berakhlak mulia, bernalar kritis, kerjasama yang baik. Yang keempat, siswa berakhlak mulia, bernalar kritis dan memahami IT. Dan yang terakhir yaitu memiliki kerjasama yang baik dengan orang lain, bisa memahami IT dalam membantu proses belajar mengajar. Itu impian Bapak Ibu yang sangat hebat.
Semoga impian dari Bapak Ibu itu akan kita wujudkan bersama-sama. Selanjutnya yang kedua yaitu saya percaya bahwa murid adalah yang pertama yaitu memiliki karakter berbeda yang bisa dikembangkan. Yang kedua, siswa memiliki karakter dan kecerdasan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki karakter berbeda yang bisa dikembangkan, memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kecerdasan yang berbeda, dan yang keempat itu memiliki bakat dan kemauan yang tinggi, memiliki kecerdasan yang berbeda, memiliki kecerdasan yang berbeda, memiliki bakat dan kemauan yang tinggi. Itu saya percaya bahwa murid adalah yang kalian kayak Bapak Ibu sebutkan tadi. Oke, ini untuk pembahasan nomor 1 dan nomor 2. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu hebat calon guru penggerak Bapak Fauzan. Bapak Fauzan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan membahas tentang kalimat umpang yang ketiga yang perlu kita selesaikan sebagai penunjang visi kita, sekolah kita. Di sekolah saya atau kita mengutamakan apa? Ya. Di sekolah kita itu mengutamakan apa yang kita utamakan. Ini yang akan kita bahas. Di sini mohon masukannya kepada rekan-rekan sejawat, apa yang perlu kita utamakan, apa yang perlu kita kerjakan dalam nanti mewujudkan visi misi, apa yang perlu kita kerjakan dan apa yang selama ini kita utamakan. Contoh mungkin kedisiplinan, apa religius kita utamakan. Jadi mohon pendapat dan tanggapan daripada rekan-rekan yang selama ini memang sudah kita jalankan di sekolah kita. Kita mengutamakan yang mana? Jadi mohon untuk mengisi. Hindi sama sini. Oh. Jadi apa yang kita utamakan saja, yang kita sudah pernah kita kerjakan selama ini. Contoh masalah kedisiplinan, masalah kegotong royongan, masalah kebersamaan. Kita mengutamakan kolaborasi. Ini gambaran sekolah kita pada saat ini sebenarnya. Yang ketiga, sekolah saya mengutamakan apa yang sudah ada dalam diri kita. Setelah disiplinan tadi. Jadi kalau sudah selesai, boleh ditempel di papan tulis.
Kamu duduk tadi dalam dengan Bukan wanita dengarkan. masih berjalan juga. Masih ini masih berjalan. Jadi kalimat terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah menyampaikan sarannya, tanggapannya tentang kalimat rumpang yang ketiga di sekolah kita. Saya pribadi, rekan-rekan sekalian, ini mengutamakan apa? Yang keempat, kalimat yang keempat, menurut di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Mungkin pentingnya pendidikan, saat mereka sadar pentingnya kedisiplinan. Ini mereka sadar. Mudah-mudahan murid kita yang selama ini mungkin bisa betul-betul menerapkan visi itu. Nanti setelah kita cari solusinya, mudah-mudahan akan bertambah sesuai dengan visi kita itu, tambah disiplinnya. Dari sini saya mohon untuk mengisi kembali saya mohon kalau sudah ditempel kembali ke papan tulis untuk jawabannya dari penyelesaian masalah kalimat rumpang yang keempat, bahwa murid itu di sekolah kita sadar betul apa yang mereka sadar. Kita sadar pentingnya pendidikan, sadar pentingnya kedisiplinan, sadar pentingnya berkolaborasi, bekerja sama. Ya, silakan kawan-kawan yang sudah.
mengantarkan bukan jawabannya yang lainnya perubahan yang baik. 4. Setelah itu terima kasih dengan rekan-rekan kita bahas satu persatu dulu jawaban kalian di kalimat pertanyaan yang ketiga. Mudah-mudahan nanti di sekolah saya menamakan yang pertama itu keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini perlu atau tidak? Kira-kira kawan-kawan kalian? Perlu. Ya, kawan-kawan diri ini sangat perlu. Yang kedua, kedisiplinan juga perlu dalam sebuah sekolah atau sebuah pendidikan. Yang ketiga, inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran, inovasi yang bagaimana? Untuk siapa yang menjawab yang pertama kira-kira? Ya, inovasi yang bagaimana? Inovasi pembelajaran. Ya. Dalam impian saya itu inovasi pembelajaran yang bisa diterapkan di siswa itu bukan hanya mengandalkan cara metode pembelajaran yang kontekstual Ya. atau ceramah, tetapi kita bisa juga dengan mengandalkan iptek tadi atau juga dengan mengaitkan dengan wawasan global atau real yang ada di kehidupan masyarakat saat ini. Dalam artian inovasi ini kan Penting. penting terlaksanakan. Mudah-mudahan bisa kita sejalankan dengan visi kita. Ya. Apa misalnya kalau kita tadi masalah inovasi pembelajaran memang masuk, ya, tapi bukan tingkat keutamaannya mungkin mengutamakan inovasi itu mungkin mampu nggak kira sekolah. Karena inovasi pembelajaran memang sekarang berubah. Ya. Guru itu dilombakan untuk berinovasi. Tapi kalau dia menciptakan inovasi utama, udah kira sekolah. Tapi kalau namanya cita-cita nggak apa-apa kan, cita-cita ya. Jadi yang jelas ini sekolah kita. Kalau inovasi pembelajaran yang namanya seorang pendidik itu biasanya diberikan hak untuk memberikan inovasinya masing-masing, untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap diri pribadinya, termasuk mengikuti kegiatan MGMP. Itu merupakan inovasi, perubahan jalan untuk menuju sebuah perubahan-perubahan yang akan kita lalui. Seperti kami sebagai calon guru penggerak, ini sebenarnya inovasi. Kami akan bisa memberikan inovasi perubahan-perubahan insya Allah. Ya. Jadi kalau nama yang pertama yang jelas yang paling utama itu pasti ketuhanan. Ya. Karena apapun awal dari sebuah itu pasti akhlak dan iman. Itu yang utama. Yang selanjutnya ini ada tanggapan masalah sikap gotong royong. Di sekolah kita ini mengutamakan sikap gotong royong. Sepakat juga kita laksanakan kira-kira kawan-kawan. Ya, gotong royong itu bisa gotong royong kebersihan, bisa dalam bentuk kolaborasi itu termasuk gotong royong menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dalam artian dalam bentuk musyawarah. Ada masalah sikap terhadap sesama teman dan atau guru. Ini masalah sikap terhadap sesama teman. Ini kira-kira penting atau tidak? Sikap sesama teman atau guru. Penting. Kawan-kawan, apakah kita buang yang ini? Karena sikap itu dia berkenaan dengan iman pada Tuhan Yang Maha Esa tadi sebenarnya. Yang ketiga itu mengutamakan akhlak siswa yang baik. Perlu akhlak kawan-kawan kalian? Perlu. Oke. Dalam artian di sini
tetap kita utamakan. Yang ketiga, kedisiplinan hampir sama tadi. Yang pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sama dengan yang pertama tadi. Yang keempat, mereka sangat membutuhkan perhatian khusus, mengutamakan perhatian khusus untuk bisa mencapai keinginan dalam memahami pelajaran. Dalam artian sini kita memang butuh memperhatikan murid. Kenapa? Tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun anak untuk menuju yang namanya untuk mencapai kodratnya. Kita hanya bisa menuntun saja, tidak bisa merubah kodrat yang ada pada diri anak itu, masuk kodrat alamnya ataupun kodrat zamannya. Kita hanya menuntun. Berkata Ibu Nina tadi, seperti menanam padi, tapi dia hanya bisa menanam, tapi dia merawatnya, tapi dia tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung. Ya. Ini yang kalimat rumpang yang ketiga. Selanjutnya kalimat rumpang yang keempat. Ini jawaban yang pertama, murid di sekolah saya sadar betul bahwa siswa memiliki betapa pentingnya menuntut ilmu. Ada sadar pentingnya untuk menuntut ilmu. Bisa kita lanjutkan di sini. Ya. Yang kedua, membutuhkan bimbingan, bahwa siswa itu sadar betul bahwa mereka itu betul-betul memiliki butuh perhatian, butuh bimbingan khusus dengan kita. Sepakat kita membimbing anak. Oke. Yang ketiga, mereka membutuhkan bimbingan dan perhatian khusus sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Ya, sama tadi, hampir sama. Yang keempat, siswa harus sadar bahwa siap untuk menjadi manusia yang mampu bersaing. Ini tugas kita, untuk mencetak manusia-manusia yang bersiap bersaing di segala hal untuk menuju kesuksesan mereka. Dalam artian tadi kita menuntunnya. Coba kira-kira kita akan membimbing mereka untuk menuju sebuah hal dalam hal bersaing dalam segala hal. Yang keempat, siswa sadar betul bahwa siswa membutuhkan pendidikan yang mengedepankan akhlak dan IT. Akhlak itu adalah teladan kita. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan. Seperti konsep Ki Hajar Dewantara, tinggal sosum telodo, bahwa kita itu adalah tempatnya teladan. Teladan siapa? Teladan bagi anak murid kita. Di zamannya kita melihat bahwa zaman global saat ini ada IT-nya, perlu juga kita bimbing. Maka untuk kasus yang keempat, kalimat rumpang ini, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka penting untuk menuntut ilmu. Mereka membutuhkan bimbingan, perhatian dari kita, termasuk sadar betul bahwa mereka akan mampu bersaing dengan bimbingan kita, dan sadar betul bahwa mereka mengedepankan akhlak dan IT. Jadi mungkin ini untuk kalimat rumpang yang ketiga dan keempat. Selanjutnya kalimat rumpang yang kelima dan enam ini akan dibahas oleh rekan kami daripada CGP, pada Bapak Despondi. Kami persilakan. Baiklah, di sini ada dua kalimat rumpang yang akan kita bahas lagi, yang merupakan cita-cita untuk murid kita semua, bahkan cita-cita guru, cita-cita sekolah, bahkan ini adalah cita-cita bagi pendidikan di Indonesia. Ada dua kalimat rumpang yang terakhir. Yang kelima itu, kita warga sekolah yakin, maksudnya nanti apa keyakinan kita tentang sekolah ini untuk hal-hal yang baik untuk kemajuannya. Saya berharap nanti Bapak Ibu rekan sejawat kami menuliskan potensi ataupun yang Bapak yakini betul-betul
walaupun nanti yang Bapak tuliskan itu sedikit, potensi sedikit, tapi aksi mudah-mudahan aksi yang bisa terangkat bebas. Jadi potensi sedikit bisa menjadi aksi yang banyak. Kemudian kalimat yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa jadi memahami kondisi sekolah, memahami kondisi anak, kemudian kita mengimplementasikan hal tersebut. Jadi mewujudkannya dalam pembelajaran tentang pemahaman kita di sekolah ini. Jadi tugas kita tentang pemahaman ini, kita itu bisa mengoptimalkan setiap potensi yang kita miliki, baik itu potensi siswa, potensi sekolah, ataupun potensi guru. Jadi itu dua kalimat ruang terakhir. Di sini nanti Bapak Ibu silakan mengisi di kertas yang kami siapkan, kemudian tempel di depan. Tapi saya berbeda dengan dua rekan saya tadi. Nanti Bapak Ibu untuk kalimat rumpang yang kelima, silakan ditulis. Kertasnya saya kasih terlebih dahulu, tapi tidak usah ditempel lebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu saya kasih lagi kertas yang kedua. Bapak Ibu tempel lagi isi, kemudian tempel di depan. Saya berharap nanti Bapak Ibu kalimat rumpang yang pertama, yang kelima, Bapak Ibu pegang dengan tangan kiri, kemudian tempel. Kemudian kalimat rumpang yang ke terakhir, Bapak Ibu dengan tangan tempel. Saya berharap dalam artian kita jangan menganaktirikan, dari semua harus bergerak. Kalau tadi saya analisanya perhatikan yang nempel rata-rata tangan kanan semua, tangan kiri belum punya potensi. Maka saya punya harapan nanti Bapak Ibu bekerjanya dua-duanya supaya lebih maksimal. Kalau satu kan tidak maksimal. Makanya saya harap nanti tidak usah ditempel dulu. Bapak lebih efektif, Bapak Ibu lebih efektif pergi ke depan itu sekaligus, tapi kerjanya dua sekaligus. Tangan kiri bekerja, tangan kanan juga bekerja. Dan arti semuanya potensi kita bergerak. Saya harapkan demikian. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan diisi bahwa kita di sekolah ini yakin apa yang kita yakini tersebut, kemudian diisikan tersebut. Kita tidak menuntut banyak yang diyakini, tapi keyakinan tersebut betul-betul potensi yang bisa kita terapkan nanti. Mungkin saya harap seperti instruksi saya tadi, Bapak menempel dengan kedua tangan, tapi jangan pernah kaki Bapak Ibu. Iya, saya yakin. Saya paham. Ini lah. Itu nomor dah. Ini itu nomor 5. Saya yakin. Saya yakin. Saya ada guru lain. Saya yakin untuk. Yang penting Bapak Ibu tulis itu yang betul-betul yakin. Dan nanti ide kreatif yang belum tertuang di selama ini misalnya di media, di Google segala macam, itu bisa di Bapak Ibu tuliskan sana. Yang Bapak betul yakin. Dan dalam arti yang punya konsep yang pernah kita pelajari harus ditulis itu dia. Saya mengharapkan ada ide kreatif, bahkan ada ide baru, ada inovasi baru. Saya dan guru lain di sekolah yakin. Keyakinan itu keyakinan betul-betul baru. Bukan hanya potensi yang ada misalnya yang sudah pada umumnya. Begitu juga dengan guru di sekolah paham. Nah, yang kita betul-betul paham dan itu ide baru. Bukan sekedar pengetahuan yang pernah kita baca, ataupun ide betul-betul paham. Oh, saya memahami ini. Oh, saya memahami ini. Jadi dalam artian yang ada di kita baca mungkin tidak kita paham. Kalau sudah silakan bergerak ke depan Bapak Ibu. Kalau belum selesaikan dulu.
Udah, sampai. Satu lagi. Kemana ya? Menang, Pak. Nah, tak maksud. Bingung kalau nomor mana? Berbeda kan? Dua yang cowok dulu. Ayo tempel dulu. Itu penting. Belum punya. Ya, Bapak Ibu yang kalau sudah boleh didaftarkan. Yang sudah. Ada contoh siswa yang gitu. Kiri kanan jalan. Kiri kanan. Itu tak ya. Karena Di sini kumpulan orang tua
Kemudian di sini kami mohon bantuan yang kami kasih untuk menyampaikan hasil dari Simpulan langsung ya. Simpulan langsung. Kelola identifikasi pelaku sudah lagi tadi. Apa perubahan? Simpulkan dulu. Tawarkan atau membaca itu. Ya, sudah di mana tuh? Tawarkan visi dari sekolah yang lama itu jadilah sesuai dengan merupakan tadi kalimat 6 sih kalau nah saya masih bisa Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita akan lanjut di nomor 5 dan nomor 6. Di nomor 5 dan 6 itu ada kalimat saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, dan Bapak Ibu sudah sepakat dengan diri sendiri bahwa yang pertama itu saya yakin anak bisa menerapkan keagamaannya seperti bidang ibadah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki fasilitas yang mendukung, menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing. Yang ketiga, saya yakin saya guru lain mampu menerapkan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan minat belajar siswa, berkolaborasi dengan orang tua dan membantu mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, saya yakin dengan adanya inovasi yang baru bersifat membangun proses pembelajaran akan lebih menjadi menarik dan bervariatif. Untuk yang nomor 6 itu saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa pertama saya paham bahwa ada orang mempunyai kemampuan terbatas dan perbedaan dalam berkarakter. Saya paham bahwa untuk perhitungan peningkatan pendidikan, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga guru harus kreatif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat itu pentingnya sarana pendukung pembelajaran, dan yang kelima, saya paham dengan adanya kemampuan siswa yang berbeda-beda, kita harus memiliki daya dukung pembelajaran yang kuat. Itulah untuk pembahasan nomor 5 dan 6. Kita kembali lagi ke Bapak Fauzan. Silakan Pak. Baik, ini kalimat penumpang semuanya sudah terjawab semua. Apa isi hati kita semua sebenarnya? Jadi ada jawaban sekalian tentang mimpi-mimpi kita. Pertama, mudah-mudahan mimpi-mimpi kita ini sejalan dengan visi. Untuk itu kita lihat dulu visi sekolah kita, apakah sejalan dengan apa yang ada di dalam hati kita tadi. Untuk yang pertama, bahwa menuju sekolah yang unggul dalam prestasi. Di sini ada prestasi yang kita lihat di dalam sini tadi. Apakah sesuai? Ada? Ada. Yang jelas ada rasa ingin bersaingnya tadi, bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dalam artian untuk mencapai sebuah prestasi tadi. Kira-kira setuju dengan visi ini, Bapak Ibu? Apa perlu kita ubah? Yang depan. Yang jelas ini hanya sebatas diskusi saja. Untuk merubahnya nanti, karena apa? Untuk merubah sebuah visi dan misi sekolah itu butuh waktu dan butuh perencanaan, apalagi kita melibatkan semua pihak. Ini sebagai gambaran saja. Mudah-mudahan visi yang kita ajukan nanti kepada bapak kepala sekolah, kita rapatkan betul-betul. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita ubah, apalagi sesuai dengan visi dan misi. Kami lihat di sini belum ada yang namanya dikaitkan dengan kurikulum merdeka yang berprofil Pancasila, berprofil, ada kata profil Pancasilanya tidak ada. Jadi paling kita tambahkan itu. Jadi unggul dalam prestasi, berbudaya ada di sana,
termasuk berakhlak mulia, ada tadi. Ya. Yang selanjutnya berdisiplin kuat. Ada kata disiplinnya tadi? Ada. Iya, ada. Yang keempat, terakhir, berwawasan, imtak dan iptek. Imtak, iman dan takwa. Berketuhanan yang maha, berketuhanan yang maha esa, dan iptek. IT kata Pak Uci tadi. Ya, ada. Ya. Dan kita memiliki kepedulian sosial kemasyarakatan yang tinggi. Oke, dari sekian visi kita ini, menurut kawan-kawan sekalian, apakah visi dan misi itu sudah sesuai dengan hati tadi? Mohon tanggapannya. Yang di belakang, rekan-rekan sejawat sekalian, sesuai? Apa perlu kita rubah? Yang mana kira-kira katanya yang perlu kita rubah? Kalau memang perlu dirubah, Merubah atau menambahkan. ya. Boleh. Yang jelas kita jangan merubah seluruhnya, merubah sebagian katanya saja. Atau tanggapan lain yang bisa Ya. Bapak Ibu sampaikan. Gimana? Sini saya ingin memberikan tanggapan. Kalau di visi yang lama itu ada kata menuju sekolah, berarti di sana itu termasuk sumber daya manusia yang di dalamnya, baik itu guru, siswa maupun dan yang lainnya. Sedangkan kalau visi misi dari CGP yang ada di depan itu lebih ke fokus ke siswanya, mewujudkan siswa, Mewujudkan siswa berakhlak mulia. Jadi mana baiknya, menuju atau mewujudkan? Kira-kira. Maksud saya itu divisi guru penggerak itu kan dia dengan siswa, dia kepada anak, bukan untuk secara umum. Ya. Jadi kalau memang visi guru penggerak memang ada di situ. oh memang arah ke situ. Dia ke tema kan. Ya. Oh Visi sekolahnya baru secara umum. Jadi kira-kira Nah visi sekolah ini baru menuju ya, Ya. umur ya. Kalau tindakan menujunya tinggal tunggu saja. Berdisiplin kuat tuh mungkin disiplin aja isinya. Umur dalam persentase berarti disiplinnya umur. Kalau masih berarti sesuai dengan menuju tadi kan. Ya. Nah situ tuh untuk kelimanya di mana? Ada kekurangan itu baik dikira. Karena kita harus visi sekolah sekarang harus arah ke itu. berpihakan kepada anak untuk Saya merdeka belajar dan kelima itu dimasukkan. Jadi itu masukan dari PV kami ya. Paling tidak visi dan misi sekolah kita itu dia juga ada berlandaskan kepada profil belajar Pancasila ya. Ada Berlandaskan kebebasan. kebenika apa yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Ada mandirinya, berketuhanan yang Maha Esa. Saya kira ada di mana? Ada iman dan takwa ya. Mandiri ada di terakhir ya. Ada Itu bagusnya kreatif. Kreatif, inovatif, dan masukan. Mungkin yang diminta di kelima itu kreatif, inovatif. ya. Ya. Jadi Kreatif. kalau menurut secara terampil mungkin tidak kreatif. Ya. Inovatif. Karena sekarang pembelajaran perlu inovatif. Nanti guru-guru ikut lomba inovatif. Dari paling tidak kita tambahkan kreatif ya. Paling terakhir ini kita ganti kreatif kira-kira. Oh enak ya. Tapi ini baru kita ya, jangan nanti Ya. pas pagi bisa lupa tidak buat sekarang ini saja dulu karena ini kita membentuk visi baru untuk persiapan nanti. Insya Allah kita kemukakan nanti. Insya Allah kami sebagai guru penggerak yang akan
mengkomunikasikan dengan pihak sekolah dalam rapat nanti, apalagi mungkin dalam penhouse training masalah kurikulum nanti akan kami bahas. Ini tugas kami sebagai guru penggerak. Ya, tapi sebatas ini, kira-kira ini visi yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk sekolah kita ke depannya. Ya. Kreatif, berdisiplin. Apa disiplin saja? Atau jangan menuju lagi, Pak. Jangan menuju lagi, unggul langsung. Unggul dalam prestasi. Oke. Sekarang jangan menuju lagi. Masih dalam berjalan. Dalam berjalan, baru keinginan. Unggul dalam prestasi. Nah, unggul langsung unggul. Kita mengunggulkan Unggul dalam prestasi, berbudaya, disiplin, berdesa. Kuatnya hilang. disiplinnya, Disiplin. Kreatif. Inovatif. kreatif ya. Inovatif. Kreatif ya, kita tambah kreatif. Kreatif, inovatif, apa? Hilangkan yang menuju lagi. Yang berwawasan. Inovatif. Inovatif. Inovatif, Berwawasan global. berwawasan global. Kalau yang global Global itu menyeluruh ya, seluruhnya agar iman dan takwanya ada, termasuk berwawasan global. Moto itu segala. Tahu saya lanjut. IPA kan ada mas. Kalau global kan integrasi. Iya. Beda. Dan minta. Dan Beda dengan IPA. Intaknya tidak cuma tidak. IPA yang mas kalau Global itu bentuk intak. Impact itu ya keuangan tadi mas. Inovatif tambahkan ujung inovatif intak juga kan. inovatif, Intak Minta dan berwawasan global. intak ya. Nah, Intak, global itu intaknya. iman dan takwa, unggul dalam prestasi, berbudaya, disiplin, kreatif, inovatif, imtak, dan berwawasan global, serta kepedulian sosial. Serta yang ini kita hapus saja. Sosial itu sudah pasti ke masyarakat. Iya benar itu. Jadi jangan buang kalimat banyak Ya. itu. Nomor satu. Dari ini Unggul dan prestasi. Kita tambahkan landasan tadi, landasan kelima tadi. kepedulian sosial berlandaskan profil pada Iya. berlandaskan profil Betulnya nama itu kan? Nggak maksudkan kalau di Pancasila budaya Ini tadi prestasi ini ada saya. Oh, di depan? Iya. profil Pancasila. Bagaimana dicatat dengan Profil budaya Pancasila. Masukkan ke sana tadi. unggul dalam prestasi, budaya, disiplin, kreatif, inovatif, pintar, berwawasan global, serta kepedulian sosial berlandaskan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau kami dulu dalam membuat visi itu minimal 20 kata. Jadi saya kira kalau ini belum sampai 20 kata. Apa terlalu banyak? Tambah 17. Baru 17 kalau tambah pelajar. Jadi Ya. Itu kurang tiga ya. maksimal. Jadi ini kira-kira yang sudah agak sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, ya. Karena sudah ada pelajar Pancasilanya di sana. Jadi ini kita sudah dapat visi. Mudah-mudahan visi ini akan kami bawa nanti yang sudah kita dapat untuk kedepannya, walaupun kita musyawarahkan nanti ada perubahan sedikit-sedikit, tapi landasannya sudah punya. Ya,
landasan kita untuk melakukan nanti insya Allah di tahun depan kita sudah IKN, termasuk kurikulumnya berubah, visi sekolahnya mudah-mudahan juga akan kita revisi. Tapi merevisinya butuh waktu, bukan kami yang merevisi, ya, tapi warga sekolah ya, sekolah lah semuanya yang akan merevisi daripada visi sekolah kita. Tapi kita sudah punya gambaran, mudah-mudahan yang di sini mendukung daripada visi yang kita hasilkan pada saat ini di musyawarah nanti. Oke, ini hasil daripada diskusi kita tentang visi guru pemuda dikaitkan dengan visi sekolah yang pada saat ini yang menghasilkan visi baru, mudah-mudahan insya Allah akan berjalan. Oke, ini tadi Sampai tingkat dekat unggul, dekat utara. unggul dalam prestasi, Kita dulu kan. unggul dalam Tingkat. imtak, Iya. Kita dulu kan. imtak. Jadi apapun memang seharusnya imtak itu adalah hal yang pertama, iman dan takwa. Di pelajaran-pelajaran yang lain sebenarnya pasti di RPP ataupun modul itu berkenan yang Maha Esa itu pasti yang pertama. Mudah-mudahan visi kita yang pertama itu tentang iman dan takwa juga. Mungkin ini kawan-kawan sekalian ada yang perlu ditambahkan kira-kira tanggapannya, Pak Wawan? Udah ya, Pak. Sudah. Yang lainnya? Dia? Udah diorang ya. Tidak ada orang lagi. Jadi ini mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Kami sebagai guru penggerak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembalikan lagi baik yang Boleh? Tingkat. Jadi kami mendapatkan hasil visi dan ini adalah hasil diskusi kita. Jadi kami kembalikan kepada pengajar praktik kami untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah tadi hasil diskusi dari visi Prakarsa Pendidikan. Sebenarnya Bapak Ibu, hasil dari diskusi ini bukan berarti akan merubah langsung visi sekolah, tetapi ini adalah sebuah proses belajar bagi para CGP untuk memfasilitasi bagaimana jika nanti kalau kita ke sekolah memfasilitasi visi misi di sekolahnya masing-masing. Nah, ini adalah proses belajar bagi mereka nantinya jika akan menjadi guru kalau lolos hilang C-nya, amin. Ini sebelum saya tutup saya beritahukan bahwa pembukaan angkatan 10, jadi yang pengajar praktik sudah boleh daftar. Jika habis pengajar praktik biasanya CGP sudah boleh, silakan Bapak Ibu yang sudah 10 tahun mengabdi boleh daftar PP, yang 5 tahun mengabdi boleh daftar CGP. Banyak ya. Nanti boleh nanya-nanya sama teman-teman CGP yang sudah ada udah langsung 3 nih, ada contohnya. Nanti bisa belajar, bisa tanya-tanya seperti itu. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sama-sama nggak? Udah ya, capek. Kalau mau komplain bisa. Lupa itu tadi. Sorry. Nggak sengaja deh.
Iya, masuk rekam.